jangan anggap hantu itu mengendalikan kita gitu. Nah, karena itu sinetron kan Mas ya. Dia bisa ngeluarin ini misalnya Banaspati bisa ngeluarin geni. Ya kan orang takut tuh ya. Kalau bayanginnya kayak gitu kan takut Mas. Ini misalnya ada orang meninggal nih. Ya ini yang ekstrim. Ya meninggalnya bunuh diri Mas. Oh iya. Ya. Di pohon. Ini contoh ya, ini di pohon nih dia bunuh diri. Nah, waktu dia mau meninggal kan ketakutannya luar biasa Mas. Nah, ini kan bentuknya energi dan sangat pekat. Sangat pekat itu karena dia marahnya, takutnya, sedihnya luar biasa. Dan emotion, tubuh dibanding emosi itu kuat emosi Mas, energinya. Kita itu menjadi kuat bukan karena diri, menjadi kuat karena kita bersandarnya kepada Allah. Tapi kalau kita dengan hal-hal semacam itu kita jadi ketakutan, itu tanpa kita sadari, kita menganggap bahwa dia itu kuat, lebih kuat dari Allah jangan-jangan gitu. Kan takutnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Bedah Buku Menyerap Energi Gaib. Ya. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang hal-hal yang disebut gaib ya Pak. Kemarin kita membahas tentang halusinasi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya tentang hal-hal yang disebut gaib. Ya. Dianggap hantu gaib. Ya. Ya. Kalau dibuka setelah pembahasan halusinasi atau pembahasan tentang hantu ini. Ya. Nah kita kan bahas hantu dulu di podcast kali ini ya. Ya. Tapi sebelum masuk pembahasan, teman-teman, di tanggal 8 Februari kami akan ada webinar Zikir La Ilaha Illallah, yaitu zikir langit untuk solusi bumi ya Pak. Nah, untuk selengkapnya akan kami infokan di akhir sesi nanti. Oke, sekarang membahas tentang hantu. Monggo Pak, dijelaskan dulu hantu menurut tasawuf Indonesia itu apa? Ya baik ya, teman-teman yang sudah memiliki bukunya Menyerap Energi Gaib bisa dibuka halaman 140 ya. Itu kita membahas tentang hantu. Hampir semua budaya dan tradisi di dunia ini mengenal hantu ya, hampir semua Mas. Dengan kekhasan masing-masing, hantu dikenal oleh masyarakat. Misalnya di Cina dikenal hantu yang Mas Fatih sering lihat filmnya, vampir. Ya, di zaman-zaman dulu film Boboho ya Pak. Oh iya ya. Pernah lihat nggak Boboho? Enggak, itu sering pakai vampir. Nah, vampir. Jadi nyebutnya vampir dan bentuknya unik. Ini. Ya, bentuknya kayak gitu, terus pakai apa gitu. Terus misalnya di Timur Tengah ada hantunya sendiri. Oh iya. Ya, contohnya ini Aladin itu. Jin Aladin kan membayangkan hantu ya seperti itu. Nah, di Jawa ya karena kita di Jawa kita tahu buahnya ya. Maksudnya persepsi-persepsi yang dianggap hantu itu. Kuntilanak, genderuwo, Banaspati, Mas Fatih tahu yang lain ya. Pocong. Ya pocong, terus suster ngesot. Nah, ditambah lagi kalau suster ngesot kan Nenek gayung. Apa? Nenek gayung gitu kan laris Mas di film-film. Oh gitu ya. Horor Indonesia. Apa itu? Itu loh yang tadi suster ngesot itu yang dan lain-lain itu kan hantu modern. Dulu zaman kecil nggak ada kita. Nggak ada. Adanya genderuwo, Banaspati gitu. Nah, itu yang rupanya hantu ini saya sebut nih memiliki suku tertentu. Ini guyonan saya ya. Nah, jadi maksud saya begini. Hantu itu dipersepsi ada oleh hampir semua ini ya, hampir semua kalangan lah. Hampir semua budaya dan tradisi. Dan itu beda-beda. Makanya nanti kalau orang prosesi atau ritual mengusir hantu itu kan beda-beda ritualnya. Jadi ritualnya beda, imajinasinya beda gitu. Nah, tapi sekarang kita akan membahas menurut tasawuf Indonesia ya. Nah, saya baca dulu Mas Fatih. Masyarakat kita mempersepsi hantu sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengerikan ya. Tentu kalau nggak gitu film horor nggak laris Mas. Dan perlu Mas Fatih ketahui, mereka yang seneng film horor itu mereka yang penakut. Oh ya. Nah kalau nggak takut ngeliat film horor ya nggak asik tuh Mas. Ya bisa. Ya misalnya saya ini, saya kan ya sudah nggak takut lah gitu. Dulu sih takut waktu kecil ya. Sekarang kan nggak takut. Kalau diajak anak saya nonton film horor, lah seremnya mana? Lah kan bagi saya
film horor itu ya tidak asik. Nah. Ya karena saya nggak takut gitu. Kan jadi nggak asik, Mas. Nah, yang asik kan yang takut-takut itu kan. Wah, ya nanti ini apa? Imajinasinya kuat banget. Jadi kalau Mas Fatih nanti calon istrinya seneng lihat film horor, nah itu kira-kira dia ya penakut gitu. Banyak yang nakuti anak-anak yang rewel dengan hantu ya, itu zaman dulu kan gitu. Kalau jangan pulang maghrib. Ya, pulang maghrib nanti nih. Sehingga tertancap di alam bawah sadar, Mas. Karena itu ditanam sebelum umur 7 tahun. Pemahaman seperti itu. Dan semua informasi yang diterima anak di bawah umur 7 tahun itu ditangkap oleh bawah sadar, Mas. Jadi anak-anak yang usia sebelum 7 tahun, ketika ada informasi dia nggak pakai logika, dia terima begitu saja dan itu ada gitu. Nah itu mengapa persepsi-persepsi tentang hantu itu betul-betul menancap di semua tradisi, karena hampir semua itu diceritakan sejak kecil, iya kan, diceritakan sejak kecil. Nah terus kadang-kadang repot lagi di anak bawah sadar itu hantu dianggap superior, menakutkan dan lebih kuat. Jadi takut duluan gitu, Mas. Jadi orang main sepak bola udah takut duluan ya sudah ya. Dan itu sayangnya ditanam di bawah sadar gitu. Nah itu yang membuat jadi hantu itu semacam sesuatu yang bisa mengalahkan manusia dan seakan-akan bisa mengendalikan gitu. Ditambah film-film, seakan-akan hantu kan di luar jangkauan ya. Dia bisa ke sana, bisa ke sini, dilihat sana, pindah ke sini, dilihat sini, pindah ke sana. Nah itu semua adalah imajinasi belaka. Ya saya sebut imajinasi belaka. Bahkan menghantui digunakan sebagai cara menggambarkan keadaan ketakutan yang terus menerus kan, nyebutnya menghantui kan, Mas. Yang di bahasa Indonesia kan lalu ada kata menghantui. Dihantui rasa dihantui rasa bersalah, dihantui ingatan-ingatan masa lalu. Sehingga kata-kata hantu itu betul-betul merasuki aspek bawah sadar kita. Makanya ya terus perdebatan jadi nggak penting, Mas. Gini ya, berdebat dengan bawah sadar itu nggak bisa. Jadi kalau saya mau menasihati anak misalnya tentang sesuatu, kalau yang saya nasihati adalah sesuatu yang di dalam kesadaran itu bisa dinasihati. Tapi kalau sudah di bawah sadar nggak bisa, Mas. Walaupun kesadarannya di sini bisa menerima, tapi bawah sadarnya nggak bisa, ya tetap takut. Jadi misalnya Mas Fatih itu sudah di bawah sadarnya tentang hantu itu sudah sangat melekat ya. Lalu cerita dengan saya gini, Mas Fatih kan secara akal, secara akliyah mengiyakan misalnya ya. Gini bahwa di sana emang ada. Iya. Misal aku cerita gini, aku tadi lewat rumah kosong, terus aku lihat ada misal cewek rambutnya panjang warna putih gitu ya. Terus jangan itu persepsimu aja. Gitu. Kan aku rada memori ketakutan di sana. Iya. Kan? Dan jadi itu karena itu di bawah sadar, walaupun Mas Fatih mengiyakan omongan saya, iya itu hanya persepsi, tetap takut. Tetap takut. Gitu. Tetap takut. Jadi kita berhadapan dengan berkomunikasi atau mengkomunikasikan hal-hal semacam itu. Sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan keyakinan bawah sadar. Yang tidak mudah dihilangkan emosinya sangat tidak mudah. Kalau logikanya bisa, Mas. Kita bisa cerita orang-orang itu ya misalnya nih. Mungkin Mas Fatih bisa lihat orang-orang kalau di podcast atau di apa dia merasa tidak takut pada hantu gini-gini tidak percaya. Ya coba aja. Coba saja ditaruh di kuburan gitu. Nah, itu kalau di kuburan ini ada takutnya nggak? Nah, kan gitu. Kan kalau di bawah sadarnya ada takut walaupun pikirannya nggak takut, tetapi ketika itu takut juga. Nah, sehingga saya dulu itu penakut betul, Mas. Tapi waktu SMA saya itu dari kuburan ke kuburan. Itunya apa? Pulang kayak gitu. Bukan, kalau habis Isya saya ke kuburan ini. Kan di desa saya itu kuburan itu ada tiga lokasi itu. Kuburan satu, yang satu kuburannya jauh banget. Nah, waktu itu saya kalau habis Isya saya di kuburan itu. Ya takut sih awalnya. Di kuburannya? Di lokasi itu. Apa lewat pemakaman? Lewat bukan lewat. Ya di dalam lokasinya. Di di lokasi lah.
Nah, di apa area pemakaman. Di tengah kuburan. Nah, di tengah gitu, di tengah area gitu. Wah, kalau di sana kan ada yang pakai ijing kan, kalau kan itu waktu itu sinar matahari, sinar bulan kan membuat kelap-kelip, dan kalau orang takut mesti halusinasinya macam-macam. Ya. Ada suara krik, nah, padahal itu suara bambu bergerak. Nanti ada bayangan sesuatu, padahal itu ya bayangan benda biasa. Cuma kan karena ketakutan bisa. Nah, saya di situ habis sisa sampai jam 12, terus pulang ke musola, tidur, ya nggak ada apa-apa gitu. Paginya ke lokasi pemakaman yang lain, sendiri itu. Lokasi pemakaman yang satunya. Di situ ya biasa. Nah, yang paling seru yang ketiga, Mas. Pemakaman yang ketiga Nah, itu ya pemakaman yang ketiga itu paling seru, tapi serunya jadi saya kan jalan. Tiba-tiba ada kuburan itu longsor gitu loh, Mas. Nah, saya nggak lihat kan malam ya. Nah, saya masuk ke kuburan yang longsor itu. Oh, ini. Kejeglong. Gitu. Buat saya kejeglong di bulan yang longsor kan, bayangan ya kan gemeter saya. Saya kira itu saya ditarik oleh penghuni. Ditarik ke bawah. Nah, itu wah, waktu itu yang dredeg, Mas. Yang dredegnya ini apa ini? Jebulnya memang longsor gitu. Jadi longsornya itu banyak. Nah, itu pengalaman. Nah, habis itu saya jadi ya enggak, jadi biasa gitu ya. Ya mungkin itu adalah pengalaman-pengalaman. Mungkin waktu kecil saya kan penakut betul. Kan sering sama Mbak Yu sama Mas tuh saya sering ditakut-takuti. Kalau dulu kan BAB kan ke belakang ya. Ke belakang itu kan masih kebun bambu yang sepi itu. Nah, sering ditakut-takuti sama Mas sama Mbak Yu gitu. Nah, sehingga saya penakut. Tapi hilang itu penakut saya itu mungkin tentang hantu loh ya. Itu berkurang 90% ya setelah saya 3 kali itu. Dan itu rupanya berhasil ya, isinya berhasil mengurai bawah sadar saya dengan cara itu ekstrim ya. Jadi ke kuburan gitu. Nah, itu dulu begitu ya. Nah, ini saya cerita. Nah, sebenarnya hantu hanya makhluk biasa seperti manusia. Nah, sekarang saya cerita ya. Bahkan manusia sebenarnya lebih mulia dari hantu, itu kita yakini ya. Secara yakin di kesadaran, walaupun di bawah sadar belum tentu ya. Masih kita menganggap hantu itu berkuasa. Hanya saja hantu tersebut meninggali dimensi yang kebanyakan orang tidak dapat mengaksesnya. Hantu tersebut berada dalam spektrum atau dimensi di luar jangkauan indera manusia kebanyakan. Anak-anak kita perlu ditanamkan pengertian bahwa semua makhluk adalah sama di hadapan Allah, dan yang menentukan derajat adalah ketakwaannya. Nah, itu yang selalu kita tanamkan. Maksud saya begini, jangan anggap hantu itu mengendalikan kita gitu. Nah, karena itu sinetron kan, Mas ya. Dia bisa ngeluarin ini misalnya Banaspati, bisa ngeluarin geni. Ya kan orang takut tuh ya. Kalau bayanginnya kayak gitu kan takut, Mas. Lu ngeluarin api masih kayak Godzilla. Yang kayak kuntilanak aja kan dia cewek, cuman anggapannya kukunya runcing. Ya, kukunya runcing. Semua kan kayak takut ya. Ya takut kalau imajinasinya kayak gitu. Wah, kan seakan-akan begitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hantu itu apa. Begini ya. Saya nggak perlu baca, tapi saya mau jelaskan gini maksudnya. Ini misalnya ada orang meninggal nih, ya ini yang ekstrim, ya meninggalnya bunuh diri, Mas. Oh ya. Ya di pohon, ini contoh ya, ini di pohon nih dia bunuh diri. Nah, waktu dia mau meninggal, kan ketakutannya luar biasa, Mas. Ya kan orang kita bisa bayangkan kejadian semacam itu kan mesti dilatar belakangi oleh rasa malu yang luar biasa. Biasanya orang yang melakukan seperti itu kan malu yang luar biasa. Kalau marah kan enggak. Biasanya malu, Mas. Nah, biasanya rasa malu, nggak mau ketemu orang, nah sehingga dia melakukan itu. Nah, itu energinya kan sangat negatif, Mas. Seperti sudah kita bahas bolak-balik, bersering saya bahas bahwa emosi ada energinya. Jadi kalau Mas Fatih marah, kalau saya marah, merah. Nah, merah ini kan aura namanya. Nah, ketika dia lalu meninggal, jasadnya meninggal, Mas, tetapi energinya kan masih. Nah, kayak selubung gitu loh, Mas. Selubung energi, sebut saja begitu. Saya tadi waktu offline saya bilang Mas Fatih seperti ular. Ular itu melungsungi. Melungsungi itu bahasa Indonesianya apa ya? Ganti kulit. Ganti kulit. Ularnya yang baru pergi, tetapi jejak kulitnya masih ada, ya kan? Menyisakan kulitnya itu yang panjang. Nah, betul. Jadi orang meninggal itu tadi jejak jasmaninya kan sudah nggak ada. Tetapi ini, Mas, sisa energinya ada. Sisa energi atau
melungsungi kulitnya yang lama. Ya kalau apa ular kan kulit. Nah kalau manusia energi, nyebutnya energi. Nah ini yang tersisa Mas di sini. Nah ini kan bentuknya energi dan sangat pekat. Nah. Sangat pekat itu karena dia marahnya, takutnya, sedihnya luar biasa. Dan emotion tubuh dibanding emosi itu kuat emosi Mas, energinya. Kuat emosi. Iya, makanya Mas Fatih kalau apa motivasinya sangat kuat dengan kegembiraan dengan ini Mas Fatih bisa melakukan banyak hal. Kalau Mas Fatih biasa nggak punya emosi, misalnya disuruh jalan ke sini sampai ke apa namanya ke 2 kilometer capek ya. Tapi ketika Mas Fatih di situ ada kegembiraan, jalan sampai Terlimba Juang sanggup ya. Jadi emosi itu kan energi yang menggerakkan. Ya. Jadi sangat kuat Mas Fatih. Nah, ketika orang meninggal, bukan hanya meninggal, ini saya cerita orang meninggal. Hantu sebenarnya bukan hanya karena orang meninggal. Nanti tak ceritain ya. Nah, jadi misalnya ini tadi ada orang meninggal dalam situasi malu, sedih, marah luar biasa. Lalu dia meninggal. Orangnya kan sudah meninggal ini. Baterai fisiknya, biologinya sudah mati itu. Ya. Tetapi energinya ada. Nah, energi inilah yang disebut hantu, Mas. Makanya sering disebut jiwanya belum tenang. Iya, tetapi bukan ruh dalam artian wana faktu fihi miruhi. Itu bukan kepribadian. Itu energi. Ya kayak sisa kulitnya tadi, kulitnya ular. Jadi jangan bayangkan dia sesuatu yang berkepribadian, yang punya kehendak. Kan bayangannya kan tadi kuntilanak kan punya kehendak menyerang kan. Iya. Nah itu terus apalagi genderuwo punya kehendak menguasai gitu. Nah dibayangkannya hantu itu, nah adalah sesuatu yang punya kehendak, yang punya kepribadian. Padahal enggak, itu hanya sisa. Itu hanya sisa. Lalu kan orang ditambah-tambahi kan, namanya orang cerita. Misalnya kemarin di situ ada kecelakaan nih contoh ya, ada orang meninggal karena kecelakaan. Kita bayangkan orang ketika mau meninggal karena kecelakaan, misalnya terjadi sesuatu kan ada ledakan emosi kan saat itu Mas ya. Kan kaget mesti. Ya kan, misalnya ada orang naik motor tiba-tiba di depannya ada lubang. Dia waktu melihat itu pertama atau waktu kejadian itu kan kaget Mas. Iya. Pasti ada ledakan emosi. Karena dia meninggalnya dengan ledakan emosi, nah jadi hantu Mas. Nah. Tapi bukan orang itu gitu loh. Itu energinya. Energinya aja. Iya, itu energinya, itu bajunya. Bukan orangnya. Nah, jadi jangan dianggap orangnya masih di situ. Nah, itu. Kan orang nganggapnya apa namanya? Nganggapnya kan gini. Wah, dia itu masih apa? Hantu gentayangan. Masih di situ, dia masih sehingga takut. Ya, karena menganggap itu berkepribadian. Padahal tempat-tempat seperti itu kalau sudah sering dilewati orang, sering dapat cahaya matahari, jejak energinya diserap oleh semesta, Mas. Hilang sendiri. Asal kena sinar ya. Kena sinar, karena kalau sesuatu itu nggak kena sinar, gelap, sirkulasi udara tidak lancar, dia bisa memadat, Mas. Energi itu dia nggak bisa lumer, dia memadat. Nah itu yang kadang-kadang menimbulkan di rumah-rumah tertentu itu ada ledakan, Mas. Ada kayak duar gitu. Itu sebenarnya adalah kumpulan dari akumulasi pemadatan energi. Misalnya Pak, ya kan tadi orang kecelakaan lah katakan. Terus ada bagian tubuhnya yang belum ketemu gitu, misalkan jarinya kayak atau apa. Itu berarti energinya kan bisa memadat di bagian yang belum ketemu itu. Iya bisa, ya enggak, ya memadat di area di mana dia meninggal. Nah, di ini misalnya ada bagian tubuh tertentu yang tertinggal di sana, tentu di situ masih ada energi kan? Nah, maksudnya memadat di sana terus ya ledakannya masih ada di sana gitu memungkinkan ya. Iya, yang jelas fenomena aneh itu adalah fenomena energi, bukan fenomena kepribadian itu maksud saya. Jadi itu bukan pribadi yang tertinggal gitu. Pribadi maksudnya keakuan, nggak punya aku sudah. Aku kecilnya sudah nggak ada, kan sudah dipanggil Allah lah. Ya, jadi sudah tidak berkepribadian. Jadi jangan ditakuti. Nah, kalau paling misalnya ini contoh ya. Ada tempat seperti itu, misalnya ada rumah, dulu ada orang yang meninggal di sana dengan meninggal yang ya tidak alamiah dalam tanda petik ya, semua meninggal alamiah. Tapi dalam tanda petik ini. Nah, itu lalu di tempat itu kan seperti ada hantunya, Mas. Iya. Nah, yang repot kan sugestinya tadi.
atau persepsinya seakan-akan pribadinya masih di situ. Ya. Padahal yang tersisa di situ energinya. Ini caranya gimana sih? Pokoknya sinar, dikasih lampu. Atau kalau perlu sinar matahari jauh lebih kuat tuh. Kalau sinar matahari Mas itu jauh lebih kuat. Ya atau minimal sinar lampu, terus udaranya sirkulasinya dilancarkan. Misalnya dikasih jendela atau lawangnya dibuka ya. Atau kadang-kadang disemprot dengan minyak wangi atau apa. Gitu kan nanti lumer dia. Lumer misalnya kan saya bolak-balik ya dimintai tolong rumah itu kok misalnya lantai 2, rumah di lantai 2 itu sering ada ledakan dur. Orangnya kan ya bingung di atas kosong kok ada ledakan kan takut kan Mas ya. Iya. Nah cara ngeresiki itu nggak usah pakai ritual-ritual, yang penting hati kita tenang. Karena kalau kita nggak tenang, kita kayak nambahin energi Mas. Jadi membersihkan ya istilahnya membersihkan rumah itu sebenarnya tidak butuh ritual, yang dibutuhkan ketenangan toh sudah. Karena kalau Mas Fatih disuruh misalnya ini lantai 2 saya ini ada ini, terus Mas Fatih naik ke atas, Mas Fatih pakai energi, wah misalnya pakai ilmu apa itu, dengan menimbulkan emosi ya. Itu Mas Fatih sebenarnya sedang nambahin, ngejak perang gitu. Maksudnya ngejak perang itu energinya Mas Fatih nanti bisa berbenturan, berbenturan dengan energi itu. Itu tapi camkan betul ya, itu hanya energi, bukan kepribadian. Itu yang harus ditamkan sehingga nggak takut gitu loh Mas Fatih. Nah itu ya. Nah atau Mas, nah ini ya, akumulasi energi itu bisa dibentuk. Kalau tadi kan saya nyebut kematian ya. Atau misalnya begini, saya di sini sama Mas Fatih berantem hebat. Nah, sudah berantem, misalnya berantem 15 menit, terus saya pergi, Mas Fatih pergi. Sisa energinya masih ada di sini, Mas. Sisa energi emosi tadi kan saya berantem kan sama Mas Fatih, kan ledakan emosi kan, ledakan energi keluar semua. Nah terus sudah kita pergi, di sini masih ada loh. Kalau ruangannya nggak sirkulasinya nggak bagus, nggak ada cahaya. Nanti jadi ada orang masuk ke sini bisa sawanan Mas. Oh sawanan. Nah itu sawanan itu terpapar vibrasi negatif. Makanya Rasulullah itu nyebut ya, tempat paling jelek itu pasar, tempat paling baik itu masjid. Maksudnya apa? Itu vibrasi Mas. Di pasar itu kan banyak ledakan emosi, iya kan? Di pasar itu kan yang dagang mesti dengan ego yang kuat pengen untung, yang beli dengan ego yang kuat pengen untung juga. Sehingga murah kan, yang beli nawar, yang dibeli ditawar marah kan. Nah ledakan emosinya sering muncul, apalagi pasar itu ini samping di sini ada pesaing jejer kan, kompetitornya banyak, dan itu luapan emosinya, ledakan emosinya bisa sangat banyak. Dan ketika itu terjadi, maka pasar jadi vibrasinya negatif. Makanya anak kecil kalau diajak ke pasar, dia pulang bisa demam, bisa nggak enak. Atau paling mudah ngerasain sawan itu anak kecil. Orang tuanya hatinya nggak enak gitu. Misalnya seorang ibu muda yang punya bayi, marah sama suaminya selingkuh. Ibunya kan sedih Mas. Sedih, kecewa, marah. Anaknya bisa demam. Itu sawanan namanya. Jadi sawanan itu bukan kemasukan gitu pribadi yang lain, bukan. Nah kalau nanti kita bahas di kerasukan ya itu nanti ya. Nah itu kayak yang jin, yang karena hantu itu ada 2, hantu yang berkepribadian namanya jin. Nanti hantu yang kita bahas hari ini itu hantu yang saya maksud energi itu, yang bukan makhluk hidup, dia energi kayak baterai itu. Nanti memang ada jin. Dan nggak usah ditakuti. Jin ada sendiri ya? Ada sendiri nanti kita bahas. Dan manusia meninggal tidak berubah menjadi jin. Oh enggak. Atau kan kadang-kadang dia itu kan terus imajinasinya ditambah-tambahi oleh orang barat kan gitu. Meninggal terus ruhnya kentayang masih bentuk orang. Kayak Casper bentuk gitu jin. Oh iya kayak Casper. Anjuran dulu sering ngibaratnya kayak Casper gitu. Casper ya itu ya. Aslinya enggak gitu kan ya? Enggak. Itu kan kalau Casper Casper vampir itu kan seakan-akan, atau genderuwo, kuntilanak kan seakan-akan hantu yang berkepribadian. Sebenarnya enggak. Jadi fenomena yang aneh yang kita hadapi kayak ledakan, lalu ada orang melihat sesuatu di situ, ada makhluk yang aneh. Kadang-kadang ada orang memfoto kan sering kalau di klinik itu, ini Ustaz saya foto kamar saya kok ada gambar kayak gini. Itu akumulasi energi. Jadi nggak usah ditakuti gitu. Maksud saya itu, saya cerita begini agar kita ini nggak jadi diri yang lemah gitu. Yang kuat itu Allah. Kita itu
menjadi kuat bukan karena diri, menjadi kuat karena kita bersandarnya kepada Allah. Tapi kalau kita dengan hal-hal semacam itu kita jadi ketakutan, itu tanpa kita sadari, kita menganggap bahwa dia itu kuat, lebih kuat dari Allah jangan-jangan gitu. Kan takutnya begitu. Maka terus, nah nanti insya Allah nanti minggu depan ya Mas ya, kita akan bahas tentang yang jin. Nah sekarang kita bahas yang ini. Jadi sawanen adalah orang terpapar energi negatif, energi emosi negatif dari suatu dari seseorang, atau bahkan bisa dari hewan juga Mas. Hewan berantem gitu misalnya, terjadi benturan hewan berantem di sana, itu kan ada energinya juga, energi yang meledak di situ karena berantem. Nah sehingga rumah itu kalau dipakai berantem, itu nyebutnya ora berkah itu. Nah ora berkah itu maksudnya vibrasinya negatif. Saya sering mengatakan berkah itu vibrasi. Jadi kalau orang di rumah ini bapak ibunya berantem aja, ya rumah itu nggak berkah. Energinya negatif. Engko delalah ono wae Mas. Delalah anaknya jadi nyuwun sewu ya. Jadi kecanduan narkoba, nanti anaknya delalah ini karena vibrasinya setiap hari negatif yang bisa mempengaruhi biologis. Nah, bisa mempengaruhi psikisnya jadi nggak tenang gitu. Dan akhirnya kan mencari ketenangan di tempat lain kan. Atau ke biologis. Nah, kalau anak-anak adik-adik bayi itu sering Mas di biologi, jadi demam. Makanya kan sering nangis kalau malam, terus demam, kadang-kadang diperiksa dokter ya sudah diobservasi sekian lama ya nggak ada penyakitnya, tapi kenapa kalau malam mau nangis terus, kalau ini ya, nah itu maka sehingga kalau di kita ada semacam ini sebenarnya baik ya, baik jika tidak dimaknani berlebihan. Jadi misalnya jangan ajak anak ke pasar, ya nanti sawanan dana di pasar banyak vibrasi emosi negatif. Kalau di masjid bagus, kalau di masjid kan orang soleh semua Mas, iya kan? Mas Fatih kalau di pasar emosinya muncul, berambang kok larang mentok, nah gitu ya, semua kok naik itu lah, itu kan di pasar Mas. Nah kalau di masjid tenang, sabar, makanya masjid ada tempat terbaik, karena di masjid itulah vibrasinya positif. Nah jadi singkat cerita, hantu adalah sisa-sisa energi yang tidak berkepribadian. Ini hantu dalam satu sisi ya. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas hantu yang lain. Nah jadi jinnya itu. Iya, jadi kalau ada tempat angker, tempat ini itu sebenarnya paling sering karena ini sisa-sisa energi Mas. Sisa-sisa ledakan energi lebih tepatnya. Jadi kalau orang pemarah meledak atau ada peristiwa yang mengagetkan, atau peristiwa yang begitu intens Mas, itu sehingga kalau orang itu meninggal ya, orang sakit meninggal dengan damai, insya Allah itu nggak ada ledakan Mas. Kan nggak ada ledakan, ya dia sudah siap sejak lama gitu. Tapi kalau orang dihina, dibully, lalu dia merasa sakit hati gitu, wah terlalu terjadi percekcokan luar biasa. Wah, lalu di situ adalah ada yang sampai kehilangan manusia, kehilangan nyawanya, itu kan ledakan emosinya kuat. Dan tempat-tempat seperti itu pasti nggak berkah. Nggak berkah itu maksudnya vibrasinya negatif. Nah terus kadang-kadang terus aneh itu maksudnya terus kelihatan macam-macam. Sehingga banyak ya kalau tempat-tempat tertentu yang dulu pernah terjadi pembantaian ya, pembantaian misalnya dulu zaman Jepang gitu, ada pembantaian. Nah di situ ledakan energinya banyak sekali Mas. Nah kadang-kadang berakumulasi gitu. Berakumulasi itu terus terjadi suara-suara aneh, terjadi kadang-kadang ono suara jerit gitu ya kan. Ada suara jeritan, ada suara ini. Itu sebenarnya semua adalah sisa-sisa energi yang bukan sesuatu yang berkepribadian. Jadi nggak usah ditakuti, tetapi divibrasi. Makanya ya kalau sudah begitu, kita masuk ke sebuah rumah bisa sholat. Nah di sana entah sholat mutlak atau ada yang nyebut misalnya sunnah tahiyatul makan. Ya, Mas Watih di situ terus tinggal sholat, tinggal maca Quran tanpa kehendak untuk melawan. Nah, yang repot kan saya baca Quran tapi mau mengusir. Nah itu energinya negatif, malah nggak bagus. Ya sudah sholat aja. Di situ dipakai sholat. Ya Allah, misalnya saya ya dimintai tolong, Pak Ustadz, rumah saya kok gini-gini. Ya saya datang ke sana itu nggak ngapa-ngapain, saya cuma sholat. Bu, saya ini badhe sholat yang beri nggih. Kalau waktu sholat duha ya saya sholat duha kalau datang ke sana. Kalau datang ke sana pas waktu sholat itu saya sholat di sana. Kalau misalnya sholat sunnah mutlak gitu aja Mas. Nah terus saya zikir tanpa ada intensi untuk
Bahkan intensi membersihkan nggak ada. Wis pokoknya sholat ya Allah, kalau kan mriki kalau tak sholat pun gitu. Kalau nderek jenengan, saya ikut engkau ya Allah, sudah gitu. Ya, terus tanpa intensi engkau iki bar iki jadi bersih apa enggak juga nggak ada. Wis pokoknya kalau sholat membersihkan atau tidak membersihkan ya kita ikut Allah ya. Nah, itu Mas Fatih untuk hari ini ya. Mungkin enggak, kita bahas besok aja. Oh iya, besok aja ya. Iya. Dan mungkin untuk teman-teman, seperti biasa kalau ingin buku menyerap energi gaib, bisa cek link di bawah, kita tersedia di Shopee dan di Tokopedia. Ya. Dan untuk webinar kita tanggal 8 Februari, ya, sebentar saya akan bacakan untuk harga-harganya sesuai tanggal. Kita akan adakan webinar panduan zikir la ilaha illallah pada tanggal 8 Februari jam 8.00. Kita akan live via Zoom. Nah, untuk tanggal pendaftarannya, jika teman-teman ingin ikut webinar ini, jika teman-teman mendaftar tanggal 7 sampai 5 Januari ya, berarti terhitung sekarang tanggal 13. 7 sampai 15 ya. Tinggal 3 hari lagi ya. Ya. 3 hari lagi, teman-teman bisa mendapatkan harga 25.000 untuk ikut webinarnya saja. Nah, kita juga ada bukunya, buku zikir la ilaha illallah. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan bukunya sekalian, teman-teman bisa membayar seharga 150.000. Nah, ini bukunya, teman-teman. Nanti bisa ikut webinar dan mendapat buku ini. Nah, untuk pendaftaran di tanggal 16 sampai 29 Januari, jika teman-teman hanya ingin ikut webinarnya saja, bisa membayar seharga 35.000. Dan jika ingin dengan bukunya, jika pendaftaran tanggal 16 sampai 29 Januari, teman-teman membayar seharga 175.000. Dan di minggu terakhir tanggal 30 sampai 7 Februari, jika teman-teman mendaftar webinar saja, teman-teman mendapatkan harga 50.000. Dan jika dengan bukunya, teman-teman mendaftar seharga 200.000. Nah, saat video ini tayang, jadi tanggal 13 Januari ya, sisa 3 hari lagi untuk promo early-nya kita ya. Untuk pendaftaran 25.000 dan mendapatkan buku seharga 150.000. Teman-teman bisa mendaftar dan link daftarnya kita taruh di chat ya. Teman-teman bisa mendaftar lewat admin WA kita. Nah, cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau seputar webinar ini. Bisa chat admin kita ya, menanyakan seputar webinar ini. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.